Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina dengan nomor induk mahasiswa 2011-315, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin menuntaskan salah satu tugas saya, yaitu tugas mata kuliah auditing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai auditing. Apa itu auditing? Perbedaan auditing dan akuntansi, tahap-tahap auditing, mengapa diperlukannya auditing. Tentu kita juga harus perlu mengetahui jenis-jenis audit, profesi akuntan, dan peer review. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih audit. Audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Tujuannya yaitu tentu untuk memberikan kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar peraturan audit. Nah, perbedaan audit dengan akuntansi. Audit adalah seorang pengawas, sedangkan akuntansi sendiri itu adalah proses menghasilkan laporan keuangan untuk bisa diawasi. Kemudian akuntansi sendiri meliputi transaksi, jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Kemudian auditing kebalikan sendiri dari akuntansi itu. Yang pertama itu laporan keuangan, buku besar, dan transaksi. Kemudian ada pun tahap-tahap audit, ada penerbitan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Di mana penerimaan perikatan audit ini sendiri adalah perjanjian antara klien dengan auditor dan menolak atau menerima perikatan audit. Perencanaan audit adalah keberhasilan audit sangat ditentukan dari kualitas perencanaan sendiri. Tentu pelaksanaan pengujian audit ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan. Pelaporan audit menarik kesimpulan berdasarkan bukti audit yang ada. Terus mengapa diperlukannya audit? Tentu audit ini adalah merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari langkah-langkah yang berurutan. Ada evaluasi internal accounting control, tes terhadap substansi transaksi terhadap saldo. Kemudian jenis-jenis audit ada 3, yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional. Nah, di mana audit laporan keuangan ini merupakan tahap-tahap di mana terjadinya kesepakatan dua belah pihak untuk melakukan perjanjian dengan klien atas laporan yang diaudit. Sedangkan audit kepatuhan di sini adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai atau memastikan kepatuhan pihak pelaporan dalam memenuhi kepatuhan ketentuan prinsip mengenai penggunaan jasa atau kewajiban laporan kepada PPATK. Kemudian audit operasional, suatu yang sistematis yang gunanya untuk menilai efektivitas dan aktivitas organisasi, efisiensi dan ekonomi operasi di bawah pengendalian manajemen, dan melaporkan kejadian kepada orang yang tepat. Hasil dari penilaian bersama dengan disertai rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian ada profesi akuntan yang ada di dalam negeri. Profesi akuntan nasional yaitu adalah non publik, yaitu akuntan publik, akuntan intern, akuntan manajemen atau perusahaan, atau yang keempat akuntan pemerintah. Nah, akuntan publik ini adalah akuntan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa audit umum dan review atas laporan keuangan. Akuntan intern, akuntan yang bekerja dengan penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan intern lainnya. Kemudian akuntan manajemen, itu tadi mengenai tentang akuntan manajemen. Kemudian akuntan intern, akuntan yang bekerja dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga tertentu. Kemudian akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada sektor lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengembang tanggung jawab kepada organisasi atau institut yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Kemudian peer review, apa itu peer review? Peer review itu adalah metode yang digunakan untuk menilai praktik profesional rekan kerja yang berstatus sama sebagai bagian dari audit, pelayanan atau dengan kata lain peer review. Kemudian tujuannya adanya peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview telah mengembangkan prosedur dan kebijakan yang cukup atas 5 unsur pengendalian mutu yang diterapkan pada praktisinya. Ada 5 unsur pengendalian mutu. Yang pertama yaitu independensi, integritas, dan objektivitas. Yang kedua manajemen kepegawaian. Ketiga penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan. Keempat kinerja penugasan, dan 5 pemantauan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai tentang apa-apa saja yang terkait dengan audit. Apa itu audit? Mohon dan lebihnya mohon dimaafkan, saya juga di sini masih belajar. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.